Salam eksplorasi. Ya, selamat memperingati Hari Kartini 24 April 2025 dan juga selamat memperingati Hari Perempuan Sedunia. Alias International Women Day. Anjay. Ya, Bang Ormas baru buat konten lagi ya sejak tanggal berapa ya? 24 ya kalau nggak salah. Tanggal 24 kemarin hampir setengah bulan ya. Karena Bang Ormas punya kesibukan di real life ya. Jadi media sosial ini teman-teman atau dunia medsos ini hanyalah tempat kita untuk apa ya menuangkan ide, wadah, gagasan gitu ya. Tapi yang paling penting itu adalah urusan di real life. Mungkin Bang Ormas ke depannya juga akan banyak pensi ya. Jadi buat informasi buat teman-teman aja ya. Bang Ormas itu hanya menjadikan platform atau channel dari konten Ormas Kristen ini untuk menuangkan ide-ide saja. Jadi nggak ada keinginan sebenarnya untuk buat channel ini lebih besar atau apa. Tapi kalau kejadian ya syukur. Ya puji Tuhan. Mungkin saya akan fokus di sini. Tapi kalau sebelum itu terjadi ya udah lakukan apa yang bisa dikerjakan di dunia nyata di real life lu, ya kan? Oke, jadi itu aja informasi buat kawan-kawan. Jadi kalau baru buat konten saja, Bang Ormas mohon maaf. Sebagai gantinya hari ini Bang Ormas akan upload langsung 2 konten. Habis ini kontennya akan lebih menarik lagi kawan-kawan. Ya, jadi karena kita membahas nanti temanya tentang Hari Perempuan ya, walau udah jauh ya lewat ya, tapi ya udah disandingin aja mah, disekaliin. Nah, Bang Ormas juga itu berpikir ya, setelah lagi buat skrip ya, catatan-catatan aja sih ya, bukan skrip yang gimana-gimana. Seperti yang Bang Ormas sudah bilang sebelumnya, nggak suka banyak tulisan-tulisan gitu. Ya. Kalau seandainya tuh ya, suatu hari tuh ya, semua hari dipakai untuk memperingati sesuatu, mulai dari 1 Januari sampai 30 Desember itu bisa berabe coy. Aneh. Ya kan lu nggak akan kebayang gitu kepikiran kalau ya kan suatu hari itu ada hari Asbak sedunia, hari Batagor sedunia, hari Bambi sedunia, hari Tokek sedunia, bahkan mungkin hari juga punya harinya sendiri. Jadi harinya hari sedunia, coy. Ya kan? Jadi bayangin aja tuh kalau semua ya kan punya peringatan di setiap hari gitu. Jadi tiap hari itu ada aja peringatannya gitu ya. Jadi sesuatu yang menarik gitu. Nah, tapi tiada hari tanpa membahas Alkitab dan firman Tuhan, anjay. Haleluya. Nah, karena kita baru saja memperingati tentang Hari Kartini dan Hari Perempuan sedunia itu, maka Bang Ormas itu mau membahas sebuah tema yang berjudul tentang membahas tentang sebuah tema yang berjudul peran perempuan dalam Alkitab. Mungkin pembahasan kali ini tuh tidak akan terlalu menarik buat kaum Adam ya, lelaki ya, karena Bang Ormas akan lebih banyak berbicara tentang peran perempuan karena tema kali ini memang spesifik ya. Kita kan membahas tentang peran perempuan, lebih ke gender gitu. Jadi spesifik khusus kita utamakan untuk perempuan. Jadi jangan pernah melupakan peran seorang perempuan, guys. Mama lu, kakek lu, adik lu, mungkin saudara lu, siapapun, tante gitu. Ya kan? Nah, maka fair juga rasanya kalau Bang Ormas akan mengangkat atau membahas sebuah tema tentang peran perempuan dalam Alkitab. Nah, tema kali ini Bang Ormas itu ngambil di dalam kitab Raja-Raja 22, tapi specifically anjay, anak Jaksel dah. Specifically itu di ayat yang ke-14. Nah, mari kita membaca firman Tuhan, bunyinya yang benar iya dan amin. Maka pergilah Imam Hilkiah, Hahikam, Akbor, Safan dan Asaya kepada Nabiah Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwan bin Harhas. Nabiah itu tinggal di Yerusalem di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya. Nah, jadi ini ayat Alkitab yang menceritakan seorang tokoh perempuan atau nama dari tokoh perempuan itu Hulda.
Jadi kalau perempuan tuh teman-teman dibilangnya Nabia ya. Di sini teman-teman bisa lihat tuh mana nih. Nih Nabia Huldah, Nabia. Kalau laki-laki Nabi, kalau perempuan Nabia. Ah, mungkin yang belum tahu ya. Jadi dinotis aja sedikit. Nah, Huldah ini kita coba sedikit membedah ya, kasih latar belakang. Seperti biasa, Bang Ormas itu akan selalu memberikan konteks sebelum membahas sebuah ayat. Jadi jangan langsung main comot-comot, ya kan? Itu Anda tidak fair. Itu namanya kurang ajar, ngambil satu ayat langsung pakai referensi kesimpulan, apalagi untuk menjatuhkan Alkitab dan Kristen Anda goblok. Ya, saya mau katakan itu Anda goblok. Oke? Nah, jadi latar belakang dari si Hulda ini atau perempuan yang bernama Hulda, pertama dia itu adalah seorang istri dari lelaki yang bernama Salum. Ya, nih. Kalian bisa lihat di sini. Ayat 14. Dia itu suami dari seorang laki-laki yang bernama Salum. Nah, Salum ini kalau di dalam Alkitab itu dia dijelaskan bahwa pekerjaannya itu sebagai pengurus pakaian. Nah, nih ya. Teman-teman bisa lihat. Tapi jangan lu anggap pandang enteng, Bro. Lu anggap sepele. Pengurus pakaian yang dimaksud di sini adalah mengurusi pakaian-pakaian dari kerajaan. Dan juga imam itu dia ngurusin, coy. Bayangin di saat itu, di momen itu, ternyata ada pekerjaan untuk ngurusin pakaian. Kalau sekarang sih ada ya. Nah, ada sih, kayaknya cuma lebih modern aja kali. Ya kan, jadi dia ngurusin tuh pakaian kerajaan, guys. Ya, jadi keluarga kerajaan, ya, dan sejenisnya itu ada yang ngurusin tuh, termasuk imam-imam. Nah, ini juga akan berkaitan akhirnya nanti kenapa ada cerita tentang Raja Yosia. Jadi ada nama Hulda dibahas nanti di dalam kisah tentang Raja Yosia ini. Nah, Nabiya Hulda ini juga diyakini dia seorang pengajar di lingkungannya dan komunitasnya. Jadi Hulda ini guys seorang guru. Ya. Jadi kalau membaca beberapa ayat ke bawah itu dan beberapa literatur itu Bang Ormas tadi searching bahwa dia itu seorang pengajar di lingkungannya dan komunitasnya. Jadi dia selain sebagai nabiya atau nabi, dia juga sebagai seorang guru pengajar. Kalau kita melihat naskah sejarah, ya, Hulda ini hidup itu di Yerusalem. Oke, seperti yang tadi kita lihat di sini, bahwa dia itu hidup di perkampungan di sebuah Yerusalem, perkampungan baru di wilayah Yerusalem. Nah, wilayah yang dia tempati tinggal, guys, inilah yang dibilang bahwa wilayah itu kawasan terpelajar atau terdidik. Makanya Bang Ormas tadi bilang di awal, profesi dari seorang Nabiya Hulda ini memang di lingkungannya itu komunitas itu dia pengajar. Dia mengajar, mendidik karena dia punya basic guru. Oke? Nah, dalam beberapa literatur juga atau informasi yang Bang Ormas cari tadi atau searching bahwa Hulda ini diyakini. Oke, nanti teman-teman bisa searching bisa juga konfirmasi. Jadi silakan komen ya, komen di bawah. Koreksi kalau memang Bang Ormas salah atau keliru ya. Diyakini bahwa dia adalah keturunan dari Rahab. Bang, Rahab itu siapa? Nah, Rahab itu adalah wanita Yeriko yang pernah menolong Kaleb dan Yosua waktu pergi mengintai ke Yeriko itu, bangsa Yeriko. Ya, kalau teman-teman ingat kejadiannya, ya kan, nanti bangsa Israel itu melawan orang-orang raksasa besar itu, terus 10 orang tuh disuruh pergi tuh ngintai itu. 2 dari 10 itu ngomong, si Kaleb sama Yosua, wah kita bisa lawan nih bos. Ya kan, dia pergi menghadap tuh sama Musa. Ya kan, semoga nggak salah ya. Kembali ke Musa sama Harun dia lapor, waduh bos ini kita bisa lawan nih. Pokoknya kalau kita menang, waduh cuan gacor bro. Ya kan, karena kenapa? Di sana itu buah-buahannya, makanannya. Itu kan karena yang makan itu kan yang tinggali orang-orang raksasa tuh orang-orang besar bilang. Ya kan, jadi buahnya makanannya juga berkali-kali lebih besar karena menyesuaikan body atau tempat di mana orang Jericho tuh berada. Nah, sedangkan 8 yang lain tuh pesimis, nggak berani coy, ya kan, takut ya. Waduh, jangan dilawan lah gede-gede badannya. Ih takut ya kan, bayangin coy. Itu takut lawan. Nah, jadi itu adalah Rahab, seorang wanita Yeriko yang pernah menolong bangsa Israel. Semoga Bang Ormas nggak salah ya. Nah ini sepintas saja Bang Ormas baca
referensinya. Nah, silakan dikoreksi di kolom komentar. Nah, itu latar belakang sedikit tentang siapa ini Huldah. Kalau kita masuk dalam konteks Alkitabianya, ya kan, kenapa akhirnya beberapa imam ini kayak Hilkia, Ahikam, Akbor dan lain sebagainya itu pergi ya menemui Hulda karena ada background cerita yang membahas tentang ini ya. Nih, kalau teman-teman bisa lihat di judulnya Raja Yosia Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Nah, jadi ceritanya gini guys. Pada saat Raja Yosia itu baru memerintah, dia itu pengen merenovasi atau memperbaiki bait Allah. Oke? Ya kan? Nah, jadi pada saat itu ceritanya dia memperbaiki atau merenovasi bait Allah yang rusak akibat penyembahan berhala. Oke? Nah, disinilah ceritanya bermula teman-teman. Jadi Raja Yosia ini bagus nih. Baik, raja yang baik. Salah satu raja yang berkenan di mata Tuhan. Kalau Alkitab menceritakan. Nah, singkat cerita di tengah-tengah perbaikan itu ternyata pada saat memperbaiki atau merenovasi bait Allah itu ya, ditemukan sebuah kitab. Ya, ditemukan ke sebuah kitab yang disinyalir kitab ini bagian dari kitab Ulangan. Kitab Ulangan itu kan kalau nggak salah ditulis sama Musa ya, perjanjian lama ya. Ya, berarti udah beberapa generasi sebelum ya. Nah, cilakanya nih guys, cilakanya pada saat kitab itu dibawa ke Raja Hosea dan dibaca, disinilah Raja Hosea itu betul-betul kaget sejak-jadinya. Sampai Alkitab itu menuliskan bahwa apa nih, di sini kitabnya juga bisa teman-teman baca ya, telah ditemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Nah, saya kasih lihat dulu ayatnya mana tuh. Mana dia nih? Nah nih. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu dikoyakkanlah pakaiannya. Anjir. Ya kan Raja Yosia bergetar cu. Bergetar. Ya kan acok ya. Cok ya. Bergetar cok. Kenapa dia bergetar? Ternyata isi di dalam kitab itu setelah dibacakan kepada Raja Yosua berisi tentang nubuatan atau peringatan dari Tuhan kepada Raja Hosea dan kerajaan Yehuda. Karena mereka itu pernah meninggalkan Allah. Makanya di ayat sebelumnya dikatakan bahwa bait Allah yang sudah rusak itu karena akibat penyembahan berhala. Jadi Allah itu pernah menyuruh Musa atau dulu menuliskan kitab bahwa akan ada di mana kerajaan Yehuda itu akan dihukum oleh Allah. Cilakanya di situ guys. Diberikanlah peringatan, diberikanlah ancaman dari Tuhan. Wah nih nggak bener nih. Lu semua itu akan kena. Nah pada saat Raja Yosia mendengar itu, oh kaget sekagetnya. Itu pasti gemetar coy, bayangin. Sampai koyakin baju itu, robekin di baju itu. Biasanya raja itu kan pakai baju-baju kebesaran ya. Ya kan lu bayangin baju mewah, baju bagus itu dikoyak itu pasti itu suasana pada saat itu gimana sih Raja Yosua pada saat mendengar berita itu kan. Nah, cuman karena pada saat itu Raja Yosia itu pengen memvalidasi isi kitab ini, dia pikir jangan-jangan ini kitab palsu juga kali ya kan. Sempat kepikiran tuh. Ya kan? Nah, disuruhlah ini para imam-imam dan penasehat untuk meminta petunjuk Tuhan melalui seorang nabi. Ya kan? Nah, jadi teman-teman mungkin ada yang salah paham juga atau salah kaprah ya. Jadi imam itu guys, ya kan? Itu perannya di dalam bangsa Israel pada saat itu hanya mengurusin soal-soal peribadatan atau soal ibadah. Makanya di dalam kerajaan Israel itu kan ada biasa kemah suci atau bait Allah, di mana di dalam bait itu ada ruang maha kudus, ruang maha kudus, maha suci yang paling dalam. Nah, yang bisa mengakses itu atau yang bisa mengurusin soal peribadatan, tata ibadah dan lain sebagainya itu cuma imam-imam.
Sedangkan nabi itu berbeda perannya, fungsinya. Mereka itu adalah penyambung lidah antara Tuhan dengan manusia yang ingin diwahyukan, ditegur atau ke dia secara langsung gitu. Nah, makanya imam-imam ini dan para penasehat raja ini disuruh Raja Yosia buat pergi cari orang untuk memvalidasi kitab ini dan isinya. Yang paling penting sih isinya ya. Itu paling penting. Nah, akhirnya mereka itu pergilah ke seorang perempuan atau nabiah yang bernama Hulda untuk meminta petunjuk tentang isi Alkitab, isi kitab ini. Di sini ada yang menarik guys ya, sekedar informasi. Seperti yang kita ketahui, mungkin nggak semua juga yang tahu ya. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, sebenarnya Hulda itu hidup sejaman dengan Nabi Yeremia. Oke, jadi Nabi Hulda ini atau Nabi Hulda ini itu hidup sejaman dengan Nabi Yeremia. Kita tahu bahwa Nabi Yeremia ini adalah salah satu nabi besar yang ada di Perjanjian Lama. Itu ketenarannya itu, kebesaran namanya itu setara lah bisa dibilang ya dengan Nabi Elia, Yesaya, Eli kan muridnya dari Elia ya, dan Yeremia. Nah, mereka ini sepantaran nih guys, kita bisa bilang. Adalah nabi-nabi yang punya nama besar dengan nabi-nabi yang lain di Perjanjian Lama. Cuman, kenapa pada saat itu para imam maupun juga para penasihat-penasihat raja ini lebih memilih untuk meminta petunjuk atau meminta validasi dari Nabi Hulda. Nah, itu ada alasannya guys. Ada dua, oke? Nah, ini bisa didiskusikan. Boleh teman-teman juga kasih tambahan referensi kalau Bang Ormas keliru ya. Alasan yang pertama yang mendasari kenapa akhirnya para imam dan penasihat raja ini meminta petunjuknya lewat Nabi Hulda, karena yang pertama itu terletak pada peran, tugas. Oke. Nah, kalau Nabi Yeremia itu teman-teman, sebenarnya dia itu lebih banyak berbicara tentang nubuatan, penghakiman. Jadi fokusnya itu memang hanya berbicara apa yang akan terjadi di masa depan. Bagaimana perjalanan suatu bangsa itu nanti dinubuatkan. Nah, itu perannya seorang Nabi Elia. Yeremia. Sedangkan di awal cerita tadi, Bang Ormas sudah kasih notis, sudah kasih spoiler bahwa si Nabi Hulda ini itu kan lebih banyak berbicara tentang pengajaran karena dia itu guru, orang terdidik dan lingkungannya memang itu orang-orang terdidik, orang-orang berpendidikan, guys. Ya kan? Itu kan artinya memang ada porsi, ada fungsi yang berbeda antara Nabi Yeremia dan Nabi Hulda ini atau Nabi Hulda ini. Itu ibarat kata nih guys ya, ini contoh aja ibarat kata. Lu sakit gigi terus minta resep atau petunjuknya itu dari dokter hewan. Coy, emang sama-sama dokter sih, tapi kan enggak nyambung. Beda konteks. Ya bener, Elia itu nabi, Hulda juga itu nabi, tapi satu konsepnya itu berbicara tentang revelation, ya kan, berbicara tentang nubuatan, berbicara tentang masa depan gitu nah. Tapi kalau Hulda ini berbicara tentang saintifik, ya, validasi, pemikiran, pengajaran. Nah, jadi memang lebih cocok kalau untuk memvalidasi tentang ayat, memvalidasi tentang firman, itu nanyanya ke Nabi Hulda. Sudah sesimpel itu alasan pertama, guys. Karena memang perannya berbeda. Bisa sih nanya ke Yeremia. Nah, ini bersangkutan juga dengan jawaban yang kedua. Nah, ini paling masuk akal. Yang awal juga bukan nggak masuk akal. Yang awal juga bukan nggak masuk akal, masuk akal juga. Cuma ini ada alasan keduanya. Ini yang paling logis juga. Kenapa akhirnya Yeremia itu nggak dimintaki petunjuk dari para imam-imam ataupun penasihat raja. Karena Nabi Yeremia itu tinggalnya di Anatot. Ya, jadi Anatot ini sebuah desa yang jaraknya itu hampir 5 km berada jauh dari pusat kerajaan Yerusalem. Itu dia guys. Karena memang tempat tinggalnya si Yeremia ini jauh aja. Lu tahu kan pada saat itu kalau sudah raja bertitah, itu orang nggak boleh lambat-lambat, nggak boleh nunggu sehari 2 hari, apalagi sampai berhari. Lah kalau bisa hari itu. Makanya dipilihlah Nabi Hulda karena memang kebetulan dia yang dekat dengan pusat
pemerintahan atau pusat kerajaan yang ada di Yerusalem. Apalagi kan seperti kita sudah tahu tadi, suaminya itu bekerja sebagai pengurus pakaian di kerajaan. Ya, dia pengurus pakaiannya orang kerajaan atau imam. Ya ibarat kata itu kayak stafnya raja lah gitu ya. Pekerjaannya raja. Nah, inilah dua alasan yang mendasari kenapa akhirnya Nabi Hulda yang lebih cocok, lebih prefer kalau dimintaki untuk pendapat soal validasi ayat atau firman itu, kitab itu. Di samping memang alasan-alasan lain yang bisa dikatakan guys kurang subjektif ya, kurang objektif karena dia sifatnya subjektif, seperti bahwa Hulda ini lebih lemah lembut ya kan, keibuannya lebih dapat kalau menyampaikan sesuatu, terus kedekatannya juga secara emosional karena suaminya kan kerja di bagian urusan pakaian kerajaan gitu, dan juga yang paling simpel itu kan bercepet aja ya kan. Nah, itu alasan-alasan yang subjektivitas lah. Nah, inilah yang mengakibatkan kenapa akhirnya peran seorang Nabi Hulda itu diperhitungkan dalam ayat ini atau kitab ini, karena memang pada saat itu Hulda punya peranan penting dalam lingkungannya atau komunitasnya dalam membangun sebuah pendidikan edukasi. Oke, di samping itu juga teman-teman, setelah Nabi Hulda akhirnya membaca dan melihat kitab itu, Tuhan berbicara kepada dia bahwa memang akhirnya nanti bangsa Israel ini atau di kerajaan Yehuda ini itu akan dihukum Allah. Makanya nanti ini canon ya, nyambung dengan kejadian nubuatan Nabi Yeremia yang akan menyampaikan bahwa bangsa Israel itu akan dibuang ke Babel selama 70 tahun. Makanya ada kitab pembuangan ke Babel. Jadi Nabi Hulda memang memvalidasi bahwa kitab itu ya atau ayat terutama isi di dalam kitab itu memang betul adanya, dan Tuhan langsung berfirman bahwa bangsa Israel harus kembali kepada Allah. Oke, jadi itu ya, kita berbicara tentang seorang kisah bernama Nabi Hulda. Mungkin teman-teman tidak banyak yang tahu seorang tokoh atau seorang perempuan yang bernama Hulda ini. Kesimpulan yang kita bisa ambil dalam pembahasan kali ini teman-teman, bahwa peran seorang perempuan menurut Alkitab itu memang akan selalu ada. Jadi perannya seorang perempuan itu akan selalu ada guys. Tapi memang tidak seramai laki-laki atau tidak seviral laki-laki ya. Ya gimana mau viral ya kan. Jumlahnya saja kan memang tidak lebih banyak daripada pria ya. Kalau berbicara dalam Alkitab itu memang lebih banyak menceritakan tentang nabi pria atau laki-laki. Ya kan. Tapi tenang guys. Kita harus akui bahwa dalam setiap perjalanan Alkitab juga yang ditulis, selalu ada perempuan di dalam yang diselipkan. Selalu ada peran perempuan wanita di dalam. Seperti katakan saja Deborah, ya kan, salah satu atau satu-satunya perempuan pada saat itu yang menjadi hakim sekaligus nabi juga. Belum lagi ada Esther, ya kan, yang menjadi penyelamat buat bangsanya, bangsa Israel pada saat itu. Kalau enggak itu mokat tuh semua itu. Bangsa Israel itu dibunuh sama rajanya, ya kan. Belum lagi berbicara tentang Maria ibu Yesus yang dipakai kandungannya untuk melahirkan seorang Yesus. Belum lagi Maria yang lain yang meminyaki Yesus, itu diceritakan juga dalam Alkitab. Saking bisa dibilang ya, momen banget kisah itu tertulis di kitab sinopsis itu, trilogi di Perjanjian Baru. Nah, itu saking berdampak, walaupun kecil tapi berdampak kisah itu. Nah, di samping itu juga guys, sebenarnya ini yang juga paling penting, bahwa memang kita harus akui bahwa Alkitab itu dipengaruhi oleh penulisan dari sistem patriarki. Apa itu Bang Ormas tentang sistem patriarki? Patriarki itu sederhananya adalah penulisan garis keturunan yang hanya ada di pihak laki-laki. Ya memang lebih dominan atau lebih merujuk ke laki-laki. Itu ibarat kayak gini guys, ya kan? Lu kalau zaman sekarang ya, konteks zaman sekarang ya, lu punya anak perempuan tuh dalam keluarga, tapi pada saat pembuatan kakak yang ditulis itu cuma anak laki-laki. Nah, itu namanya sistem patriarki. Jadi lebih mengutamakan peran laki-laki, dan itu memang sudah
kodratnya gitu guys. Ya kan? Jadi garis laki-laki, garis keturunan laki-laki itu selalu ya ditulis atau diutamakan dalam sistem penulisan dan sejarah di dalam Alkitab. Oke, jadi lebih banyak laki-laki memang. Nah, dan kebetulan memang Yesus juga kan dilahirkan sebagai laki-laki itu guys. Saya mau maaf nih buat perempuan nih, ya kan? Begitupun juga manusia pertama itu laki-laki. Baru dari laki-laki nantilah diambil tulang rusuknya menjadikannya seorang perempuan. Hawa itu kan akhirnya nanti nyusul. Makanya di dalam Kejadian 1 ayat 26 tuh, marilah kita menjadikan segambar. Nah, itu kan Adam dulu. Tapi jangan berkecil hati buat para ibu-ibu, buat para perempuan-perempuan. Tenanglah. Kami juga para lelaki dan Alkitab selalu memberikan ruang kok untuk perempuan. Itu terbukti. Di dalam Kejadian 2 ayat 18 ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, Tuhan itu berfirman bahwa tidak baik itu kalau manusia seorang diri. Maka kita akan menjadikan penolong bagi dia. Bayangkan, perempuan itu disetarakan, disamakan sebagai seorang penolong. Jadi wajar kalau ada obat kuat itu diciptakan buat laki-laki, bukan buat perempuan. Karena laki-laki itu lemah. Ya kan firman Tuhan aja mengkonfirmasi bahwa marilah kita buat seorang penolong. Laki-laki itu memang banyak kurangnya juga guys. Lu laki-laki juga jangan sombong ya. Lu itu banyak ditolong sama perempuan. Jadi makanya ada pepatah atau sebuah kata-kata bijak mengatakan di balik laki-laki sukses itu terdapat wanita hebat. It's true, itu saya percaya. Saya sih yakin aja, saya percaya itu. Ya kan? Nah, di beberapa hal juga kalau teman-teman bisa lihat ya, buat yang perempuan-perempuan ya, kaum-kaum Hawa ini saya bela kalian, tenang. Tapi jangan terlalu feminisme lah, ya kan enggak juga segitunya ya. Kita punya istilah ibu kota, tapi kok tidak ada bapak kota, ya kan? Kita punya istilah ibu jari, tapi tidak ada bapak jari, ya kan? Jadi teman-teman saya mau katakan, semua orang punya perannya masing-masing. Oke, semoga terberkati untuk pembahasan konteks hari ini tentang peran perempuan dalam Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Habis ini Bang Ormas akan langsung upload konten kedua ya, bahkan ketiga mungkin. Kalau nggak ada halangan. Dan salam eksplorasi.